Assalamualaikum sahabat suluk nurani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, niat dijaga, sikap diperbaiki, sabar dilatih. Namun hidup justru terasa semakin sempit. Rencana gagal, harapan runtuh, dan doa seolah menggantung tanpa jawaban. Di titik itu, hati mulai bertanya, apakah ini semua karena kesalahanku atau memang ujian dari Allah? Sebelum kita melangkah lebih jauh, bantu subscribe, like, dan tuliskan di kolom komentar kata sabar, agar kita saling menguatkan dalam perjalanan ini. Ada fase dalam hidup ketika manusia mulai memandang dirinya sendiri sebagai terdakwa utama. Setiap kegagalan terasa seperti vonis. Setiap kesulitan dianggap bukti bahwa diri ini penuh kekurangan. Kita mengulang-ulang kesalahan lama, mengingat dosa masa lalu, dan memperbesar kekurangan yang sebenarnya sudah berusaha diperbaiki. Hati pun lelah, bukan hanya karena beratnya ujian, tetapi karena terus dipukul oleh rasa bersalah yang tidak selalu pada tempatnya. Kita lupa bahwa tidak semua kesulitan adalah hukuman. Tidak semua air mata adalah tanda murka Allah. Dalam Islam, dunia memang bukan tempat bebas luka. Dunia adalah ruang pembentukan jiwa. Namun ketika hidup terasa runtuh, manusia cenderung mencari sebab yang paling dekat, dirinya sendiri. Kita diajarkan bahwa setiap akibat pasti ada sebab, maka ketika hidup hancur, kita sibuk menggali masa lalu, mencari kesalahan kecil, mengungkit dosa lama, membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih mudah jalannya. Di titik ini, muhasabah sering berubah arah. Bukan lagi refleksi yang menyembuhkan, tetapi penghukuman yang melumpuhkan. Kita tidak lagi bertanya, apa yang bisa diperbaiki? Melainkan terus bertanya, apa yang salah denganku? Perlahan rasa percaya diri runtuh, harapan mengecil, dan tanpa sadar, kita mulai menjauh dari rahmat Allah karena merasa tidak layak menerimanya. Padahal Allah tidak pernah meminta hambanya untuk menghancurkan diri sendiri. Allah tidak memerintahkan manusia membenci dirinya demi disebut sadar dosa. Yang Allah minta adalah hati yang kembali, bukan hati yang hancur tanpa arah. Seringkali kesalahan terbesar bukan pada dosa yang pernah dilakukan, tetapi pada cara kita memandang diri setelahnya. Ketika kita lebih percaya pada tuduhan hati yang lelah daripada janji ampunan Allah, disinilah iman mulai diuji. Bukan oleh besarnya ujian, tetapi oleh cara kita memaknainya. Jika hari ini kamu merasa hidupmu sempit, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah sedang menghukum. Bisa jadi Allah sedang mengajakmu berhenti sejenak, menenangkan hati yang terlalu keras pada dirinya sendiri. Karena iman tidak tumbuh di atas kebencian pada diri, tetapi di atas pengakuan dan harapan. Seringkali kita lupa bahwa ujian tidak selalu datang karena kesalahan. Banyak ujian justru datang karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu. Allah menguji bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membersihkan hati dari ketergantungan selain kepadanya. Namun, di sisi lain, Islam tetap mengajarkan muhasabah. Saat musibah datang, kita diajak bercermin, bukan untuk membenci bayangan sendiri, tetapi untuk mengenali titik lemah, agar bisa diperbaiki dengan kasih dan kesadaran. Masalah muncul ketika muhasabah berubah menjadi penghukuman diri. Ketika kita tidak lagi mencari pelajaran, tetapi terjebak dalam penyesalan tanpa arah. Kita merasa tidak layak ditolong, tidak pantas bahagia, dan terlalu kotor untuk mendapat rahmat. Disinilah setan bekerja paling halus, menjauhkan manusia dari Allah atas nama kesalehan palsu, membuat manusia sibuk menyalahkan diri, hingga lupa bahwa rahmat Allah selalu lebih luas dari dosa hambanya. Allah tidak pernah meminta hambanya berputus asa. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, pintu taubat tetap terbuka. Maka bagaimana mungkin Allah menutup pintu rahmat bagi hamba yang sedang berusaha taat, namun diuji dengan kesulitan hidup? Ujian adalah bahasa Allah untuk berbicara dengan hati, kadang melalui kehilangan,
Kadang melalui kegagalan, kadang melalui jalan yang terasa lebih panjang dari yang kita harapkan. Semua itu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membentuk. Jika hari ini kamu sedang diuji, mungkin bukan karena kamu buruk, bisa jadi karena Allah melihat ada potensi iman yang perlu dikuatkan, ada hati yang perlu dilembutkan, ada ketergantungan yang perlu diluruskan. Ketika ujian terasa panjang, manusia mulai lelah, doa terasa hampa, ibadah terasa rutin, dan hati mulai bertanya, mengapa Allah diam? Padahal Allah tidak pernah diam. Dia bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa kita lihat. Tidak semua jawaban datang dalam bentuk perubahan keadaan. Terkadang, jawaban hadir dalam bentuk kekuatan untuk bertahan. Allah mungkin belum mengubah situasi, tetapi Dia menguatkan hatimu agar tidak hancur di dalamnya. Kesulitan juga sering menjadi cermin tentang apa yang selama ini kita sandari. Saat hidup lapang, manusia merasa kuat. Namun ketika kesulitan datang, baru terlihat betapa rapuhnya diri tanpa pertolongan Allah. Disinilah tauhid diuji, bukan di lisan, tetapi di kedalaman jiwa. Apakah kita masih percaya ketika tidak melihat hasil? Apakah kita masih kembali meski lelah? Jika hari ini hidup terasa berat, jangan tergesa menyimpulkan bahwa Allah marah. Bisa jadi Allah sedang mengajakmu lebih dekat, membersihkan hatimu dari harapan yang salah arah, menyiapkan ruang agar iman bertumbuh lebih dalam. Ada fase ketika manusia lelah, bukan karena masalahnya, tetapi karena harapan yang terus ditunda. Bangun dengan doa yang sama, menjalani hari dengan sisa tenaga, dan tidur dengan pertanyaan yang belum terjawab. Di fase ini, Allah menguji keteguhan hati. Kepercayaan kepada Allah bukan hanya saat doa dikabulkan, tetapi juga saat doa belum dijawab. Iman yang matang justru tumbuh di ruang kosong itu. Tawakal sejati lahir ketika tidak ada pegangan selain keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang sedang Dia lakukan. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah berhenti memaksa kehendak kita di atas kehendaknya. Kesulitan juga memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Tidak semua yang kita kejar akan menenangkan jiwa, dan tidak semua yang Allah ambil adalah bentuk kebencian. Terkadang justru penyelamatan. Manusia sering mengukur kebaikan dari rasa nyaman, padahal banyak kebaikan besar lahir dari proses yang melelahkan dan menyakitkan. Ketika kamu bertahan tanpa menjadi pahit, tanpa kehilangan adab, dan tanpa berhenti berharap, disitulah kemenangan sedang dibentuk. Allah tidak selalu mengubah keadaan. Terkadang Dia mengubah hati agar mampu hidup di dalam keadaan itu tanpa kehilangan iman. Perubahan ini mungkin tidak terlihat, tetapi sangat terasa di dalam jiwa. Jika hari ini kamu masih berdiri, meski tertatih, masih berdoa, meski lelah, dan masih berharap, meski sering kecewa, itu sudah cukup menjadi tanda bahwa Allah belum selesai denganmu. Pada akhirnya, renungan ini turun ke hati. Di sanalah ketenangan mulai tumbuh. Dan ketenangan itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mendekapmu dalam rahmatnya. Teruslah berjalan menujunya. Tidak perlu cepat. Yang penting tidak berpaling, karena selama kamu melangkah dengan iman, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya.